Bu. Hasilnya belum kelihatan ya, belum ke ini ya. Samuel positif, Bu. Siap belum, Bu? Positif apa? Nah ini coba lihat. Torik ngomong apa sih Torik ini? Iya, jangan, nggak boleh begitu. Apa itu? Nah ini coba lihat ya, ada nggak yang nggak dikenal tadi? Oh enggak, Rizky Effendi sudah. Tadi kok tidak dikenal? Nah ini pengirim tidak dikenal nih. Hadi Atari. Hadi Atari pengirim tidak Memang rusuh dia, Bu. Rusuh memang suka, Bu. Saya perhatian, Bu. Kenapa? Tidak dikenal kenapa, Bu? Rizky Effendi nih pengirim tak dikenal. Kenapa ya tidak dikenal? Terus Nurul Febliani ini tidak dikenal. Yang lain mah dikenal. Hari ini yang swab ada berapa orang? Tuliskan di chat siapa-siapa aja yang lagi di swab dan laporkan hasilnya. Siap, Bu. Kalau kemarin saya cuma rapid sih ya, karena mau ke kampus Sumbar, tapi non reaktif sih. Tapi memang yang paling valid itu swab ya. Swabnya di mana? Di KSA? Di Balairum, Bu. Balairum. Izin, Bu. Effendi udah ada nama, Bu. Udah muncul namanya, Bu. Oh, udah muncul ya. Oke, nanti dicek aja masing-masing ya. Karena itu kan kerekam untuk dilaporkan ke bagian pelatihan. Jadi siapa aja peserta yang ikut. Oke, kita mulai. Minggu lalu kita bahas apa? Teknik proyeksi penduduk pengantar ya. Kemudian kita ulangi lagi deh pengantarnya biar supaya lebih mantap ya. Kita dengerin dulu, tapi ini sebenarnya bahan sudah saya share di Google Classroom. Selamat siang, selamat berjumpa lagi pada mata pelatihan teknik proyeksi penduduk. Tunggu sebentar, suaranya enggak ini ya, kedengeran apa enggak? Siap dengar tapi kecil, Bu. Siap dengar, Ibu. Iya ya. Oke. Kalau yang pakai headset mungkin kedengeran. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi pada mata pelatihan teknik proyeksi penduduk. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dapat berguna untuk perencanaan pembangunan. Hasil dari proyeksi penduduk dapat digunakan untuk berbagai perencanaan pembangunan. Contohnya adalah untuk merencanakan realisasi pendidikan, kesehatan, tinggal, lapangan kerja, dan ketersediaan pangan. Kebijakan pembangunan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan pada saat ini, tetapi juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam perumusan kebijakan diperlukan informasi keadaan penduduk pada masa yang akan datang yang dapat diperoleh melalui proyeksi atau peramalan penduduk. Proyeksi penduduk atau population projection dan ramalan penduduk atau population forecast sering dipergunakan sebagai dua istilah yang sering dipertukarkan. Meskipun demikian, kedua istilah ini sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Berbagai literatur menyatakan proyeksi penduduk sebagai prediksi atau ramalan yang didasarkan pada asumsi rasional tertentu yang dibangun untuk kecenderungan masa yang akan datang dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematik.
Di sisi lain, peramalan atau forecast penduduk bisa saja dengan atau tanpa asumsi dan atau kalkulasi, tanpa kondisi atau syarat tertentu atau pendekatan tertentu. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa peramalan adalah proyeksi, tapi tidak semua proyeksi membutuhkan peramalan. Proyeksi merupakan ramalan yang berdasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Sementara prediksi adalah ramalan berdasarkan asumsi teoretik yang tegas. Perkiraan yaitu ramalan berdasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar. Terdapat banyak metode di dalam proyeksi penduduk. Masing-masingnya memiliki asumsi sendiri kekuatan dan kelemahan. Model-model yang umum yang biasanya digunakan untuk proyeksi penduduk diantaranya adalah metode matematik. Pada Minggu lalu sudah kita tidak ya, diketahui data sudah sempat komponen pertumbuhan penduduk. Jadi hanya demokan menggunakan data penduduk keseluruhan. Kemudian ada metode komponen. Ini menggunakan data komponen pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mobilitas, dan migrasi. Berikut mari kita simak metode proyeksi penduduk menggunakan model. Metode matematik sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk atau growth rate. Metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik atau tingkat lanjutannya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari jumlah perubahan penduduk seperti kurva logistik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, baik untuk model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk. Jadi untuk model matematik ya, tadi ada dua kan, proyeksi penduduk itu bisa menggunakan model matematik, bisa juga metode komponen. Nah, untuk metode matematik itu ada model aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Nah, biasanya model matematik ini digunakan untuk teknik proyeksi penduduk jangka pendek ya, kurang dari 5 tahun. Tapi kalau lebih dari itu tidak disarankan kita menggunakan metode matematik ya. Jadi matematik itu ada model aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Nah, kapan kita gunakan aritmatik, kapan geometrik, dan eksponensial? Mari kita simak. Masih jumlah penduduk. Metode matematik terdiri dari model aritmatik atau linear, geometrik, dan eksponensial. Berikut ini adalah rumus dari masing-masing metode yang dikategorikan pada metode matematik. Linear ini sama dengan aritmatik. Metode aritmatik merupakan proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Jika kondisi yang demikian, kita bisa menggunakan metode. Nah, jadi metode aritmatik ini kita gunakan kalau kita memproyeksikan penduduk yang kondisinya ya, jumlah penduduk pada masa depan itu bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Jadi kalau pertambahannya flat sama, itu boleh kita gunakan metode aritmatik. Mungkin pada negara-negara yang maju ya. Tapi ini tadi ya untuk jangka pendek. Kemudian metode geometrik. Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga macet. Ini berdasarkan pada Adi Utomo dan Samsir pada tahun 2010. Sementara metode eksponensial, menurut Adi Utomo dan Samsir, metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun. Berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Dari ketiga metode perhitungan jumlah penduduk di atas juga dapat dihitung perkiraan waktu ketika jumlah penduduk mencapai 2 kali lipat atau doubling time. Formula perhitungan waktu penggandaan menggunakan laju pertumbuhan penduduk, aritmatik, geometrik, dan eksponensial adalah sebagai berikut.
Jadi ini adalah rumus untuk menghitung Ini adalah rumus untuk mencari doubling time atau jumlah kapan jumlah penduduk 2 kali lipat, berapa tahun yang waktu yang dibutuhkan gitu ya. Pembuatan proyeksi penduduk memerlukan sumber data yang berkualitas, kelengkapan, cakupan, serta memiliki reliabilitas yang baik. Persyaratan ini dapat dipenuhi dari data hasil sensus penduduk, juga survei kependudukan lainnya yang senantiasa dilakukan oleh BPS secara berkala. Berikutnya kita akan bahas metode proyeksi penduduk menggunakan metode komponen. Jadi ada 2 ya, metode matematik dan metode Metode komponen. komponen berbasis pada pengertian bahwa perubahan penduduk suatu wilayah pada periode tertentu merupakan akumulasi dari kejadian kelahiran dan kematian, natural increase, serta net migrasi. Berikut adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung proyeksi penduduk dengan menggunakan metode komponen. Pada metode ini diperhitungkan selisih jumlah kelahiran kematian dan jumlah migrasi keluar dan masuk. Bila proyeksi penduduk dihitung untuk jangka waktu yang pendek atau kurang dari 5 tahun, baik dengan metode matematik ataupun metode komponen, akan didapati hasil jumlah penduduk yang hampir tidak ada perbedaannya. Untuk jangka waktu pendek, hasil proyeksi penduduk dengan metode matematik relatif masih cukup baik karena kelahiran, kematian, dan perpindahan tidak berubah secara signifikan. Jadi metode matematik itu relatif baik untuk jangka Namun, pendek bila ya. memproyeksikan penduduk dalam jangka lebih panjang, hasil metode matematik akan semakin bias seiring dengan panjangnya periode proyeksi. Karena pada periode yang panjang, kelahiran, kematian, dan perpindahan telah banyak berubah, baik pola maupun tingkatannya. Metode eksponensial, menurut Aditomo dan Samosir, metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa Terulang pertambahan lagi penduduk ya, ini tadi hanya metode terjadi pada matematik. satu saat selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, proyeksi penduduk dengan metode komponen yang mempertimbangkan determinan atau komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, baik kelahiran, kematian, dan perpindahan, menghasilkan perkiraan yang relatif lebih baik, khususnya untuk periode waktu yang lebih panjang. Menurut Aditomo dan Samosir, proyeksi penduduk dengan metode komponen dapat dilakukan dengan menggunakan 2 teknik, yaitu demografi uniregional dan demografi multiregional. Metode demografi uniregional menggunakan angka migrasi bersih total tanpa memperhatikan kemana arus migrasi keluar dan dari mana arus migrasi masuk di suatu daerah. Sementara metode demografi multiregional memperlakukan migrasi masuk ke suatu daerah sebagai migrasi keluar dari daerah asal tertentu dan migrasi keluar dari suatu daerah sebagai migrasi masuk di daerah tertentu lainnya. Metode komponen yang menggunakan metode demografi uniregional merupakan metode yang banyak digunakan dalam memproyeksikan jumlah penduduk. Metode ini memungkinkan penggunaan informasi statistik dari komponen perubahan penduduk dan memungkinkan melakukan proyeksi menurut umur dan jenis kelamin dengan memperhitungkan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan pada setiap kohort sehingga populasi setiap kohort di masa depan dapat diperkirakan.
Data dasar yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan perapian atau smoothing. 2. Pola mortalitas. 3. Pola fertilitas menurut umur. 4. Rasio jenis kelamin saat lahir. Dan 5. Proporsi migrasi menurut umur. Demikian materi mengenai pengantar bahwa masyarakat atau manusia itu merupakan subjek dalam pembangunan. Nah, ini yang minggu lalu bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk dengan menggunakan metode matematik ya. Dan itulah yang jadi ada 3 tadi, sehingga kita bisa memproyeksikan atau aritmatik, meramalkan, geometrik, dan eksponensial. Kata kemudian, ini di refresh kembali. Pada 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, diprediksi dari jumlah penduduk saat ini. Nah, bagaimana cara penghitungan proyeksi penduduk? Sebenarnya ada berbagai macam metode untuk menghitung proyeksi penduduk. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah metode perhitungan proyeksi penduduk. Nah, ini jadi beberapa metode perhitungan proyeksi penduduk secara matematik. Jadi ada berapa metode secara umum tadi? Ada metode matematik, satunya lagi metode komponen ya, komponen. Nah, biasanya metode matematik ini digunakan komponen, ya, matematik dan komponen. Nah, matematik ini ada aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Nah, kapan kita gunakan aritmatik, kapan geometrik dan eksponensial, itu kapan? Penjelasannya tadi gimana? Kalau aritmatik itu kalau diasumsikan jumlah pertambahan penduduk setiap tahun itu sama, ya. Ya, kalau geometrik itu seperti bunga majemuk. Jadi itu diperhitungkan setiap pertambahan itu ke berikutnya gitu ya. Kalau sekarang A, maka tahun berikutnya A plus B, kemudian berikutnya lagi A plus B plus C gitu ya. A plus B plus C. Ya, jadi seperti bunga bank gitu ya. Jadi misalnya sekarang kita dapat bunga, maka pokoknya di berikutnya itu adalah bunga plus pokok. Nanti ada lagi bunga jadi bertambah, jadi semakin besar ya. Jadi yang akan diproyeksikan itu cenderung terus bertambah dan ini. Sementara kalau metode eksponensial itu kalau jumlah pertambahan penduduknya sedikit-sedikit gitu ya. Kalau hanya sedikit-sedikit, nah kita bisa proyeksikan dengan metode eksponensial. Metode eksponensial, Bu. Ya, metode matematik ini hanya baik digunakan kalau kita proyeksinya tidak lama ya, 5 tahun ke bawah. Kalau kita mau proyeksikan jumlah penduduk 5 tahun, 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ya, itu masih bagus. Tapi kalau sudah lebih, misalnya 10 tahun, 20 tahun, nah itu sebaiknya kita menggunakan metode komponen. Jadi ada asumsi kelahiran, ada asumsi kematian. Kalau ini kan hanya, kalau kita lihat rumusnya ya, ini kan PT sama dengan P0. PT ini adalah ya penduduk pada tahun itu. Ya, jadi hanya dari jumlah penduduk secara keseluruhan saja. Tapi kalau komponen itu ada terkait asumsi kelahiran, kematian. Jadi komponen-komponen itu semua diperhitungkan ya. Jadi mulai dari kelahiran, kematian, sampai dengan migrasi. Beda dengan metode matematik, dia hanya memperhitungkan jumlah penduduk pada tahun dasar kita mulai melakukan proyeksi sampai tahun akhir, tahun di mana yang akan kita proyeksikan. Nah ini kan kalau untuk metode aritmatik, nah R ini adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan penduduk. T itu adalah jumlah tahun yang akan kita proyeksikan. Jadi ini P ini populasi pada tahun ke-T. T itu berapa? Misalnya tahun ke-4, tahun ke-3, tahun ke-2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk secara matematik ada 3 metode matematik. Yang pertama penghitungan secara aritmetik, rumusnya ini. Kemudian metode geometrik, rumusnya ini, dan metode eksponensial, rumusnya adalah ini. Nah, PT ini adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T.
Jadi kalau misalnya kita menginginkan penduduk pada tahun 2016, ya berarti PT-nya adalah jumlah penduduk tahun 2016. Sedangkan T0 ini adalah tahun dasar. Tahun dasar ini tahun yang memang diketahui jumlah penduduknya. Intinya berarti tahun sebelum PT. Ya, kemudian R ini adalah rasio atau persentase pertumbuhan penduduk, dan T-nya adalah selisih tahun dasar dengan tahun yang diinginkan. Nah, kalau dalam eksponensial E ini adalah bilangan eksponensial. Logaritma natural itu ya. 2,72. R itu rasio, perhitungannya seperti ini. Di sini ada 10 kota A, B, C sampai C. Oke, perhatikan ya, ini ada 10 kota. Kota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian ada tahun. Tahun ini nanti untuk melihat rasio tadi ya, pertumbuhan tadi. Kemudian ini nilai jumlah penduduk ya, tahun 2015 dan 2016. Kota A sekian, B sekian. Nah ini rasionya PT per P0 ini pangkat seperti dikurang 1. Nah nilainya seperti ini. Jadi kalau PT di sini misalnya 166 dibagi dengan 156. Nah biar kita peroleh di sini rasio untuk pertumbuhannya ya, paling tidak. Karena dari kecenderungan inilah kita sebenarnya melakukan ekstrapolasi untuk meramalkan penduduk di tahun ke T ya. Nah ini kita lihat ada rumus matematik ya, PT sama dengan P01 ditambah RT. R-nya tadi dari sini ya, rasio pertumbuhan tadi. Jadi misalnya penduduk pada tahun 2016 dibagi jumlah penduduk 2015 dipangkatkan seperti dikurang 1. Jadi kalau T-nya 1 tahun ya 1 nanti nilainya. Nah ini nanti kita langsung masukkan nilainya karena ini kita menghitungnya menggunakan Excel biasa ya. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan menggunakan aritmetik ya. Kita ubah sama dengan ya, P0-nya ini itu adalah tahun dasar. Nah dalam hal ini tahun dasar yang kemudian saya ambil itu adalah tahun 2016, jadi data terbaru ya. Kalau ini tadi kenapa kok tahun 2015? Karena ini hanya ingin mengetahui rasionya saja. Kalau untuk mengetahui rasio berarti harus ada minimal ada 2 tahun yang diketahui jumlah penduduknya. Jadi bisa diperbandingkan ya. Nah, tahun dasarnya dalam hal ini P0-nya adalah tahun 2016. Saya klik ini, kemudian dikali ya, dikali pakai tanda star, kurung buka 1 ditambah R-nya, rasionya kita klik ini ya. Kemudian kali star ya. Nah, T-nya ini berapa? 2016 ke 2020. 2016, 2017, 18, 19, 20. Ada 4 tahun ya. Berarti ini dikali 4 ya, seperti ini. Oke, nah kemudian kita enter. Nah, ini adalah jumlah penduduk perkiraan ya, proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 untuk kota A. Di sini masih ada koma-koma. Karena jumlah penduduk tidak mungkin koma, maka kita bulatkan ya. Kita bulatkan dengan cara klik kanan, format cell, kemudian di sini number. Nah, ini komanya Anda nolkan dan gunakan 1000 separator untuk mengetahui dan memudahkan kita membaca angka. Nah, jadi akan ada sekitar 209.066 jiwa pada tahun 2020 dengan menggunakan metode aritmetik untuk kota A. Ya. Dan kemudian Anda tinggal melakukan drag aja ke bawah seperti ini. Udah ya, cuma satu aja yang kita akan dihitung, yang lainnya copy paste saja. Kota H pada tahun 2020 itu diprediksikan ada sekitar 1.158.260 jiwa. Oke, kita beralih ke metode geometrik ya. Berarti kalau metode geometrik sama dengan T0-nya tetap ya, tahun dasarnya adalah 2016. Kemudian dikali star, kurung buka 1 ditambah R-nya adalah ini, karena masing-masing R itu beda, jadi kita tinggal klik pada kolom E ini. Kemudian pangkat T ya, kita
pangkat ini T-nya adalah 4 ya tadi ya, kita sudah menghitung. Nah, karena ini yang dipangkatkan adalah hanya 1 plus R, maka ini kita kurung ya, ini sampai sini. Karena biar menjadi satu kesatuan. Oke, kita enter seperti ini. Sama seperti tadi, kita lakukan format cell. Ya, kita nolkan di sini dan pakai separator serisi. Kita drag. Maka kita sudah mendapatkan prediksi atau proyeksi tahun 2020 dengan metode geometrik. Dan yang terakhir adalah dengan metode eksponensial. Ya, metode eksponensial sama dengan tahun dasarnya 2016. Kemudian dikalikan dengan E pangkat RT. Nah, karena yang dipangkatkan hanya E saja, maka kita beri kurung seperti ini ya. E-nya tadi kan 2,72. Di laptop saya koma ini titik ya. Kalau di laptop Anda koma itu adalah koma, ya berarti Anda menggunakan koma. Pangkat R kali T ya. R-nya kan ini. Nah, pangkat karena ini perkalian 2 bilangan, saya beri kurung lagi ya, R dengan T. R-nya karena berubah-ubah, berarti R-nya ini kali T. T-nya kan 4 ya, tetap. Nah, kurungnya 2 kali ya, kurung yang merah ini dengan kurung yang hitam. Kita enter. Kita seperti ini. Nah, sama kita lakukan format cell. Nomornya kita nolkan dan kita pakai 1000 separator. Oke, kita drag. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa melakukan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan menggunakan 3 metode, yaitu aritmetik, geometrik, dan juga eksponensial di 10 kota. Demikian tutorial proyeksi penduduk, semoga bermanfaat. Salam dan selamat kita bisa. Gimana? Udah bisa belum? Halo? Siap, Pak. Bisa-bisakan, Bu. Ini cara manual. Cara manual untuk menghitung proyeksi penduduk dengan metode geometrik, eksponensial, dan aritmatik. Ya. Jadi itu cara yang sangat mudah, kita tinggal kali-kalikan aja seperti rumusnya. Datanya, kemudian rumusnya. Jadi tinggal ini kan cukup kita hitung 1 kota aja yang bawah, kalau pakai Excel enaknya kan jadi tinggal copy paste ya. Jadi semuanya sudah. Kemarin kan siapa yang nanya? Muhammad Fadil Darmawan kemarin nanya gimana cara menghitungnya. Sudah bisa atau belum? Sekarang sudah punya gambaran atau belum? Nanti saya akan beri tugas, akan beri data, kemudian lakukan perhitungan. Oke? Ya, Bu. Siap, Ibu. Ada yang belum paham? Siap, paham. Hah? Dipaham-pahamkan? Bu. Ya. Biasa digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk. Nah, di sini yang kita bahas ada 2 metode yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama adalah metode aritmatik, yang kedua adalah metode geometrik. Nah, untuk metode aritmatik bisa dilihat di persamaan yang ada di layar. Yang pertama kita ada persamaan PT. PT itu adalah menghitung jumlah penduduk pada tahun T atau pada tahun yang akan kita proyeksikan. Lalu di persamaan itu ada P0 itu adalah jumlah penduduk pada tahun dasar. Lalu ada R adalah laju pertumbuhan penduduknya, dan T adalah periode waktu antara tahun dasar dengan tahun yang akan kita cari. Nah, begitu juga dengan persamaan untuk metode geometrik, bisa kita lihat pada layar. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari proyeksi jumlah penduduk. Nah, dari 2 persamaan ini, setelah kita cari nantinya, kita perlu menentukan kira-kira persamaan mana yang paling baik digunakan untuk data yang kita punya. Nah, caranya bagaimana?
caranya dengan mengikuti persyaratan yang ini. Syaratnya adalah yang pertama mencari standar deviasi ataupun simpangan baku yang paling kecil. Yang kedua, mencari koefisien korelasi yang mendekati 1 atau koefisien korelasi yang paling besar. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan coba kerjakan satu contoh soal. Nah, seperti ini. Misalnya ada soal data jumlah penduduk di suatu kota A selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2019 disajikan seperti tabel berikut. Nah, lalu kita ditugaskan untuk melakukan proyeksi jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin bangunannya ini diproyeksikan setidaknya bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk 20 tahun yang akan datang. Nah, kita akan menggunakan dua metode tadi, namun dari dua metode tadi akan kita tentukan metode mana yang paling baik dan berapa jumlah penduduknya di 20 tahun yang akan datang. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah saja, kita lihat sheet berikutnya seperti ini. Nah, saya sudah membuat tabel seperti ini, kita tinggal mengisi. Jadi ini metodenya seperti yang di slide tadi, ini keterangannya dan ini syaratnya. Nah, ini data di soal tadi. Penduduk kita datanya ada 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2019, dengan di 2010 penduduknya adalah 66.789 dan 2019 77.089 jiwa. Nah, dari sini kita akan menghitung pertumbuhan penduduk menggunakan metode aritmatik dan metode geometrik. Nah, terus di metode aritmatik dan geometrik kita membuat kolom, masing-masing dua kolom. Yang pertama R itu untuk menghitung laju pertumbuhan penduduknya, lalu P itu menghitung jumlah penduduknya. Nah, seperti itu. Oke, saya contohkan yang pertama kita menggunakan metode aritmatik. Nah, metode aritmatik yang pertama kita mencari R laju pertumbuhan penduduk. Nah, kita bisa lihat ini persamaannya. Persamaannya adalah seperti dikali PT per P0 dikurang 1. Nah, kita masukkan rumusnya, berarti sama dengan 1 per T, 1 dibagi T. T adalah periode waktu antara tahun dasar dengan tahun T. Nah, kita lihat di sini tahun dasarnya adalah 2010, sedangkan tahun akhirnya adalah 2019. Nah, berarti kita kurangkan antara tahun 2019, maaf saya ulangi, sama dengan 1 dibagi tahun 2019 dikurang tahun 2010. Lalu kita kalikan kali PT dibagi P0. PT adalah tahun terakhirnya, ini kita bagi dengan P0. Maksudnya jumlah penduduk di tahun terakhir, lalu P0 adalah jumlah penduduk di. Lalu kita kurangkan juga. Lalu dikurangi 1. Oke, jadi kita sudah mendapat dasar laju pertumbuhan penduduknya. Kita bisa buat dalam persen, 1,71%. Jadi untuk laju pertumbuhan penduduknya ini kita mark center ya. Nah, jadi untuk laju pertumbuhannya adalah 1,71%. Selanjutnya kita mencari pertumbuhan penduduk dengan metode aritmatik. Yang pertama, untuk di tahun kita mulai dari akhir. Yang pertama ini PT di tahun ini. PT sama dengan P0 tahun penduduk di tahun awal ini, lalu dikalikan 1
ditambah R, R-nya ini, lalu dikalikan T. T adalah rentang waktu antara tahun dasar dengan tahun akhir. Berarti ini tahun akhir dikurang dasar. Jangan lupa kita berikan kurung sesuai dengan rumus. Lalu tadi ada ini, R dikali T dulu, berarti kita kurungkan. Lalu 1 tambah RT dalam kurung, kita kurungkan juga. Seperti ini. Nah, dapat jumlah penduduknya sama dengan. Selanjutnya kita coba mencari jumlah penduduk dengan metode aritmatik ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya sama. Kita untuk tahun 2018 rumusnya sama, dimasukkan sama dengan penol itu penduduk di tahun awal ini dikali 1 ditambah R-nya ini, terus dikali rentang waktu. Rentang waktu berarti dari 2018 dikurang 2009. Kurangkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut metode aritmatik di tahun 2018 itu jumlahnya adalah 75.940. Nah, atau cara cepatnya seperti ini. Kita klik di sini di yang pertama kali kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, jadi sebenarnya rumusnya ini kan sama, rumusnya sama. Yang membedakan adalah tahunnya dan jumlah penduduknya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita tinggal kita kunci saja variabel-variabel yang tetap. Misal contoh ini kita lihat untuk penol itu kan jumlah penduduk di tahun awal, berarti kan setiap sel-sel di atasnya itu kan tetap penolnya, sehingga penolnya bisa kita kunci. Kita tekan F4 ataupun ada yang laptop yang menggunakan F4 untuk mengunci. Lalu setelah itu tahun akhir. Nah, tahun akhir, untuk tahun akhir ini kan berbeda-beda tergantung pada baris yang kita ingin isi. Kalau misalnya di baris 2018 berarti tahun akhirnya di 2018. Kalau barisnya di 2014 berarti tahun akhirnya 2014. Nah, jadi itu tidak bisa kita kunci. Nah, setelah itu jumlah penduduk awal. Jumlah penduduk awal itu penol tadi ya sudah kita kunci. Lalu R itu adalah laju pertumbuhan penduduk, juga tetap, semua tetap, jadi bisa kita kunci. Nah, setelah itu tahun awal yang berwarna hijau ya kan, jadi bisa kita kunci karena semua merujuk pada tahun awal yang sama. Jadi ini. Lalu kita enter. Nah, kita coba ya, kita tarik ke atas. Ini misalnya tadi 75.944, kita hapus, kita tarik ke atas. Nah, jadi sudah bisa langsung cepat, tidak perlu lama, tinggal kita kunci beberapa variabel yang dia nilai tetap. Jadi ini kita rapikan, kita hilangkan komanya karena kan penduduk tidak ada komanya ya. Kita hilangkan, kita bisa pilih ini. Nah, sudah dapat hasilnya. Jadi kalau menurut metode aritmatik, laju pertumbuhan jumlah penduduk di masing-masing tahunnya seperti ini. Sudah selesai untuk metode aritmatik. Selanjutnya kita mencari dengan metode geometrik. Metode geometrik caranya kita cari R-nya juga dulu dengan persamaan ini. Berarti sama dengan PT dibagi P0. Jumlah penduduk tahun akhir ini dibagi P0 jumlah penduduk tahun awal ini. Nah, lalu kita kurungkan. Kemudian pangkat 1 per T. Pangkat 1
dibagi T. T itu selisih waktu ya, antara tahun awal dengan tahun akhir. Berarti kita kurangkan 2019 dengan 2010. Nah, lalu kita kurangkan 1. Nah, sebelumnya kita buat kurung lagi, lalu dikurangi 1. Hasilnya minus, mungkin ada kesalahan. Kita coba cek, harus tidak bisa minus karena penduduknya bertambah. Kita lihat salahnya di mana ya. PT tahun akhir dibagi tahun awal benar, baru dipangkat 1. Oh ya, kita salah membuat kurung. Jadi kurung di sini. Kita lupa ya, 1 dibagi 3. Nah, oke, dapat. Kita lagi kita buat lagi dengan persen. Jadi laju pertumbuhan penduduk metode geometrik adalah 1,61%. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah penduduknya. Nah, bagaimana persamaan yang ini? Dari sini sama dengan itu teman P0. P0 itu penduduk tahun awal ini dikali 1 ditambah R. R-nya ini. Lalu kita turunkan ya. Dipangkat T. T adalah selisih tahun akhir dengan tahun awal. Oke, dapat 73.089 orang. Nah, begitu juga dengan metode geometrik bisa kita gunakan yang tadi. Jadi kita tidak perlu cari satu-satu, kita bisa langsung tarik ke atas. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dia yang kira-kira variabelnya tetap ketika ditarik ke atas. Jadi misalnya tahun awal, semua pakai tahun awal 2010. Berarti tahun awal 2010 yang warna hijau kita kunci. 4 atau FN F4 tergantung laptopnya settingannya. Lalu R yang warna merah juga tetap, semua pakai R yang sama. Jadi kita kunci. Lalu jumlah penduduk di tahun awal yang warna biru juga kita kunci. Nah, yang tidak dikunci hanya yang warna ungu tahun 2019 karena yang di sini, yang di baris ini tahun akhirnya 2019, sedangkan yang di atasnya tahun akhirnya 2018. Nah, jadi ini tidak kita kunci. Nah, itu enter, lalu kita tarik ke atas. Nah, lalu kita komanya kita seperti ini. Nah, jadi kalau ini kan jumlah penduduk yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau menurut metode aritmatik, dia penduduknya seharusnya seperti ini. Ini kan pendekatan ya, pendekatan aritmatik ya. Kalau geometrik penduduknya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan di antara dua metode ini yang mana yang terbaik untuk data yang ada, kita menggunakan persyaratan ini. Yang pertama mencari standar deviasi yang paling kecil. Nah, kita buat di sini standar deviasi. Standar deviasi. Nah, lalu kita menentukan koefisien korelasi yang mendekati 1. Korelasi. Nah, selanjutnya kita buat tabel di sini. Oke, kita coba cari ya untuk ini standar deviasi atau simpangan baku sama dengan SPDV. Langsung pakai Excel ya. Kita blok
datanya yang aritmatik. Nah, ini adalah besar standar deviasinya. Lalu untuk yang geometrik deviasinya. Nah, dari kita lihat bahwasanya tidak terlalu berbeda ya, hampir sama, tapi standar deviasi yang paling besar adalah metode geometrik. Nah, metode geometrik standar deviasinya lebih kecil, yaitu 3464,86. Jadi cuma beda sekitar 0,1 ya. Lalu setelah itu kita pilih korelasinya yang paling besar atau mendekati 1, yaitu korelasi itu sama dengan korel ya, korelasi, kita blok jumlah penduduk yang sebenarnya, lalu koma jumlah penduduk dari metode aritmatik. Enter. Nah, besar korelasinya adalah 0,13, itu mendekati 1 besar ya, 1 besar. Selanjutnya untuk metode geometrik sama dengan korel, kita bandingkan ya dari penduduk yang sebenarnya dengan penduduk metode geometrik. Nah, ternyata korelasinya lebih besar walaupun hanya beda sedikit, 0,917. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya yang persyaratannya paling memenuhi adalah metode geometrik. Kenapa? Karena standar deviasinya paling kecil dan juga koefisien korelasinya yang paling besar. Nah, setelah itu sekarang kita selesaikan soal tadi. Kita disuruh untuk mencari penduduk di tahun 2029 ya, karena kan 20 tahun ke depan, 2039, karena dari 2019 data yang ada kita 2019, bahkan kita mau mencari di 20 tahun ke depan, berarti di tahun 2039. Misalnya 2039. Selanjutnya kita berapakah penduduk di tahun 2039? Dengan metode yang terbaik, metodenya apa? Metode geometrik. Caranya bagaimana? Masukkan ke persamaan tadi, berarti sama dengan rumusnya ini, persamaan yang ini, P0 dikali 1 tambah R pangkat T. Jadi P0 tahun awal, sekarang tahun awal adalah tahun terbaru yang kita punya. Tahun terbaru yang kita punya di tahun 2019, ya kan? Berarti jumlah penduduknya yang ini, karena tahun baru, tahun yang kita miliki yang paling baru dikali 1 tambah R laju pertumbuhan penduduknya di sini, lalu kita turun, kita pangkatkan dengan T selisih waktunya dari 2039 dikurang 2009. Kurang lagi. Nah, dapat hasilnya. Dapat. Nah, jadi dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah dapat kita hasilnya. Jumlah penduduk 20 tahun ke depan adalah sebesar 106.025 orang atau jiwa. Nah, jadi gampang kan? Tidak terlalu sulit. Kita coba cari kalau dengan metode aritmatik ya, walaupun sebenarnya bukan yang terbaik ya, tapi coba kita cari jumlah penduduknya berapa. Sama dengan tahun awal tadi, sama jumlah penduduk tahun awal adalah ini yang terbaru ya, dikalikan 1 tambah R-nya ini dikalikan selisih waktunya ini
kurang. Kita turunkan lagi. Turunkan. Nah, kalau metode aritmatik hasilnya adalah 103.508. Nah, namun yang terbaik adalah metode geometrik, yaitu 106.025 orang atau jiwa. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Ini ada satu lagi teknik, tapi ini saya ingin Anda semua ini ya, mulai mendownload aplikasi DAPPS. Mari kita simak ya. Sambil kalau ini mendownload di laptopnya masing-masing. Mendownload dan menginstal. Jadi ini adalah nanti kita untuk secara otomatis ya, Demographic Analysis Projection Population System. Jadi DAPPS, Demographic Analysis Population Projection System. Jadi sistem proyeksi penduduk. Nah, pertama buka dulu Google, kemudian ketikkan census.gov. Panduan ini sudah saya share ya. Sudah saya share di Google Classroom, Bu. Ya, di Google Classroom. Sudah, Bu. Ya, sambil dibuka ya. Materi yang belum, Bu. Di topik pelatihan. Oke, nanti masing-masing yang sudah download, sudah instalasi, tolong di screenshot dikirim ke saya. Ya, Bu. Untuk saya mengecek apakah betul sudah di Nah, jadi di census.gov itu ada explore data. Nah, di explore data itu ada software. Jadi tinggal diklik. Kemudian pilih yang Demographic Analysis Population Projection System. Jadi ini sebenarnya banyak software, tapi salah satu yang untuk proyeksi itu adalah yang ini ya, Demographic Analysis and Population Projection System. Jadi atau software DAPPS. Jadi DAPPS ini program yang dirancang untuk membantu pengguna menganalisis dan menghasilkan proyeksi penduduk dengan mudah. Karena rumusnya sudah tersedia, tapi yang dibutuhkan data-data. Ini metodenya komponen ya. Jadi data-data estimasi ya terkait dengan usia. Ini kan at least 3 input katanya ya. A base population, age and sex. Kemudian mortality structure, age and sex user lab table ya, itu untuk mortality itu lab table. Jadi untuk tabel kematian itu, nah itu yang harus kita sediakan. Nah di sini kan ada overview, documentation, and download. Nah untuk download nanti diklik di download ya. Kalau overview ini, ya ini ada semacam booklet ya, penjelasan ya. Kalau ada kursus gitu. Kemudian documentation ini juga terkait dengan
guidance-nya, panduannya. Ya, di APPS Getting Started Guide gitu ya. Kemudian ada juga ini untuk proyeksi penduduk perkotaan pedesaan khusus. Nah, itu RUP nama aplikasinya. Tapi kita pakai yang umum tadi aja dulu ya. Tapi kalau mau di-download masing-masing panduannya boleh. Nah, ini khusus untuk yang perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau kita mau memproyeksi penduduk kota, penduduk desa, karena ini kan ada urbanisasi ya di dalam prosesnya. Nah, itu ada asumsi-asumsi yang harus kita ikuti. Nah, kemudian untuk yang download. Nah, ini kita di sini. Nah, ini ada softwarenya ya. Download di APPS versi 3.2. Lumayan ya, 46,2 MB. Lumayan besar karena memang aplikasinya ini nanti untuk mengolah data yang cukup besar ya. Nah, kemudian nanti setelah di-download, biasanya nah seperti ini tampilannya. Ini kemudian diklik, di double klik ya untuk menginstalasi. Jadi double klik aplikasi yang telah di-download, kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk menginstalasi. Nah, masing-masing silakan download, silakan instalasi. Kemudian bukti sudah diinstalasi itu silakan di screenshot. Nah, ini proses instalasinya cepat ya, nggak lama. Nah, ini tampilan dari menu software ya di APPS. Nah, untuk mengaktifkan menu-menunya nanti klik new di sini. Klik new, kemudian beri nama ya. Beri nama apa? Misalnya coba proyeksi lah, atau tes, atau apa, terserah. Kemudian create, baru kemudian menu-menunya bisa aktif dan siap kita gunakan. Jadi untuk membuat portofolio ya baru ya, menghitung proyeksi penduduk. Nah, ini menu-menunya sudah aktif. Di sini ada population, mortality, inputnya ya, untuk inputnya. Nah, di sini analisis dan sebagainya. Jadi menu telah aktif dan siap kita gunakan untuk melakukan proyeksi. Jadi minggu depan kita akan mulai berlatih menghitung proyeksi. Oke, semua tadi ya bahan hari ini sudah saya share di Google Classroom. Silakan dicek, kemudian mulai lakukan download dan instalasi. Minggu depan kita sudah menghitung ya, sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan proyeksi penduduk, baik dengan metode matematik maupun metode komponen. Kalau metode matematik kita masih bisa gunakan Excel ya, karena dia memang rumusnya sederhana. Tapi kemudian untuk metode komponen, nah kita akan gunakan aplikasi di APPS. Salah satunya, tapi ada beberapa aplikasi yang lain. Nanti juga akan diperkenalkan seperti Spectrum, Morphet gitu ya. Nanti akan diperkenalkan pada pertemuan berikutnya. Tapi minggu depan kita gunakan dulu metode yang ini. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Siap belum, Bu? Bu. Saya belum. Siap belum, Bu? Minggu depan harus sudah instalasi ya.
Minggu depan harus sudah terinstall. Kalau Excel kan pasti sudah ada di office-nya masing-masing. Nah, minggu depan harus sudah terinstall yang di APPS. Kalau mau sekalian install Morphex ataupun Spectrum, silakan. Nah, di BKKBN itu mereka pakai Spectrum. Nah, itu juga sudah ada panduan-panduannya juga. Jadi lebih bisa kita ikuti, bisa kita praktekkan. Nah, datanya nanti boleh data yang saya siapkan atau mencari sendiri di BPS Go ID. Ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, latihan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam.